Siapa sih yang tidak nonton serial Netflix berjudul Squid Game? Film ini menjadi salah satu serial paling populer loh sahabat pintar, di mana serial Squid Game ini menceritakan soal perjuangan orang-orang yang kesulitan uang dan juga terjerat utang. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari serial Squid Game di Netflix ini loh sahabat pintar, terutama soal mengatur keuangan. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Serial Squid Game ini resmi dirilis pada 17 September 2021 dan mendapatkan banyak sekali respons positif dari para penikmat film. Sahabat pintar, meskipun serial ini merupakan fiksi, tapi kita bisa belajar mengatur keuangan dari Squid Game ini loh. Nah, penasaran kan sahabat pintar? Berikut pelajaran tentang mengelola keuangan agar hidup kita bahagia yang bisa kita pelajari dari serial asal Korea ini. Pelajaran pertama yakni jangan terlena hutang dan harus bisa mengelola keuangan. Latar permasalahan yang diangkat oleh serial Netflix satu ini adalah permasalahan tentang hutang. Para peserta Squid Game ini tidak sanggup membayar hutang-hutang mereka. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari serial Squid Game ini adalah soal mengelola hutang yang kita punya. Banyak dari kita yang berhutang, tetapi untuk hal yang sia-sia dan akhirnya kesulitan membayarnya. Jadi sahabat pintar, sebaiknya jika kamu belum memiliki pendapatan tetap, hindarilah berhutang. Pendapatan kamu masih belum menentu. Jika kamu berhutang, kamu akan memiliki beban pengeluaran tambahan setiap bulan. Hati-hati juga sahabat pintar, jangan sampai terjebak rentenir dan juga pinjaman online. Seperti yang kita sudah tonton dari film ini, banyak dari pemain yang bermain Squid Game ini karena mereka terjebak dengan rentenir, lantaran mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan bijak. Memang sih sahabat pintar, meminjam uang itu seperti candu, terus nagih karena mudah. Tapi kita akan tersesat di akhir ketika sudah jatuh tempo dan kita tidak mampu membayar kewajiban dari hutang-hutang tersebut. Makanya kita harus mampu mengatur keuangan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita harus bisa mengelola keuangan kita, khususnya keuangan sehari-hari. Karena pendapatan sebesar apapun, jika tidak diiringi keahlian mengelola keuangan, maka akan sia-sia juga sahabat pintar. Kamu akan tetap terjatuh dalam kehidupan yang boros. Oleh karena itu, mulailah untuk mengatur keuanganmu sendiri, utamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar kamu terlebih dahulu. Baru kamu bisa gunakan sisanya untuk kebutuhan yang lain, misalnya investasi dan juga jalan-jalan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Squid Game ini adalah pentingkan pendapatan dan tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Di episode pertama, Gi-hun meminta uang untuk ibunya. Ibunya memberikan uang lantaran anak Gi-hun akan berulang tahun. Tapi bukannya dipakai untuk beli hadiah, Gi-hun malah menggunakannya untuk berjudi di pacuan kuda. Pasti sahabat pintar gregetan kan ketika nonton episode pertama ini? Nah, dari episode pertama ini kita belajar untuk memprioritaskan banyak hal untuk hidup. Apalagi bila sedang kesulitan keuangan, jangan pernah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, terutama dihabiskan untuk berjudi. Kita harus bisa berusaha untuk bijak menghabiskan pendapatan kita per bulannya. Di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Contohnya, selain kita bekerja sebagai karyawan, alangkah lebih baiknya kita juga memiliki sumber penghasilan lainnya. Entah itu membangun bisnis sampingan sendiri, menjadi content creator, atau menjadi seorang influencer. Ini kita lakukan agar sewaktu-waktu kita dikeluarkan dari tempat kerja, kita masih memiliki sumber penghasilan lainnya. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil yakni utamakan kebutuhan dan memiliki tabungan dana darurat.
Banyak sekali karakter di Squid Game yang punya kisah masing-masing tentang kesulitan mereka dalam mengatur keuangan. Tapi banyaknya dari mereka terjebak dalam permainan lantaran tidak bisa memisahkan antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Contohnya saja bisa juga kita lihat dari pemeran utamanya yakni Gunhee. Dia tetap berjudi di pacuan kuda, tahu kalau dia menghabiskan banyak uang. Ujung-ujungnya ya dia juga yang merugi dan tidak punya apa-apa. Bahkan uang yang diperolehnya dari ibunya untuk kado ulang tahun anaknya pun dihabiskan untuk berjudi. Oleh sebab itu, sahabat pintar, semakin banyak kamu menghabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, maka akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan utama kita sehari-hari. Oleh karena itu, sahabat pintar, kita juga sangat penting untuk memiliki tabungan dana darurat. Gi-hun dipecat dari pekerjaannya dan selang beberapa lama memiliki hutang yang menumpuk. Lalu ada kejadian di mana ibunya sangat membutuhkan uang untuk operasi. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita dianjurkan untuk memiliki dana darurat. Ketika kita dikeluarkan dari tempat kita bekerja, maka kita bisa menggunakan dana darurat tersebut untuk bisa mencukupi kebutuhan bulanan kita sembari kita melamar kerja di tempat lain. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari Squid Game ini adalah pentingnya memiliki asuransi dan bijak dalam berinvestasi. Di episode kedua serial ini menceritakan karakter utama Gi-hun menemukan kalau ibunya menderita penyakit diabetes. Ini juga yang membuat ibunya seharusnya diamputasi, tapi lantaran keluarga mereka tidak punya asuransi, sang ibu memilih tidak usah dirawat. Dalam dunia nyata memang kita rasanya sulit untuk punya asuransi karena akan menambah biaya saja. Tapi sahabat pintar, asuransi ini sangat berguna untuk membantu kamu memulihkan kesehatan, termasuk rawat inap dan juga operasi. Ingatkan sahabat pintar, kawan Gi-hun, Sang-woo, masuk ke dalam Squid Game karena kasus penggelapan dana perusahaan dan juga rugi dalam berinvestasi. Nah, memang betul sahabat pintar. Jadi selain kita memang butuh asuransi, kita juga butuh investasi karena hal ini merupakan cara untuk mengatur keuangan agar lebih stabil di masa yang akan datang. Tapi sahabat pintar harus memilih investasi dengan lebih bijak agar tidak merugi seperti yang dialami oleh Sang-woo. Pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari Squid Game ini adalah jangan serakah karena hidup itu tidak akan tenang. Di serial Squid Game ini selain kesulitan pemain mengatur keuangan, mereka juga harus bertahan untuk bisa memenangkan hadiah utama. Banyak sekali para pemain yang menggunakan cara-cara kotor, cara-cara yang tidak baik untuk dapat memenangkan pertandingan dan mendapatkan hadiah utama uang miliaran rupiah. Tapi apa yang terjadi sahabat pintar? Pada akhirnya mendapatkan hadiah utama miliaran tidak membuat pemenangnya juga bahagia. Ya, begitulah ketika kita bicara soal uang. Semua orang rasanya semangat untuk mendapatkan uang, tapi keserakahan justru membuat hidup tidak tenang dan tidak bahagia. Pelajaran yang keenam yang bisa kita pelajari yakni uang bukan segala-galanya dan bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui sahabat pintar bahwa Squid Game bukan hanya serial soal bertahan hidup, tetapi juga tentang apresiasi dan melihat keindahan dari hal-hal kecil. Meskipun kita punya banyak sekali uang, tapi bila tidak bahagia dengan hidup, semua itu rasanya percuma saja. Uang mungkin bisa membeli hal-hal yang kamu inginkan di dunia ini, tetapi sebenarnya uang tidak bisa memberikan kita kebahagiaan dan hal-hal tak ternilai di dunia ini.
Walaupun demikian, serial ini juga mengajarkan kita kalau sesulit apapun hidup, kamu pasti bisa akan menemukan jawaban dan jalan jika kamu bisa bertahan untuk tetap hidup. Jadi memang dalam serial Squid Game ini yang diangkat sebagai permasalahan utama memang soal keuangan. Namun jika kamu menonton film ini sampai habis, kamu akan mengetahui bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Oh, sahabat pintar mungkin tidak akan lupa dengan salah satu tokoh dalam film ini yakni kakek Ilnam yang mengatakan bahwa jika kamu punya banyak sekali uang, apapun yang kamu beli akan berujung membosankan. Nah, sahabat pintar, itu tadi 6 pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari serial Netflix terbaru yang sangat populer yakni Squid Game. Nah, ada lagi nggak ya sahabat pintar pelajaran hidup yang bisa kamu ambil dari Squid Game ini? Siapa tahu Mimin kelewat, tolong ditambahkan di kolom komentar ya sahabat pintar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa di subscribe ya sahabat pintar supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya.